Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga setelah kita berdoa pada pagi hari ini, kita bisa diberikan kelancaran serta kemudahan dalam kita melaksanakan pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi inti, apakah masih ada yang ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada yang masih ingat? Sepertinya sudah pada lupa semua ya. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai akhlak tercela, yaitu sombong. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai akhlak terpuji. Jadi yang minggu lalu adalah akhlak tercela, maka pada pertemuan minggu ini kita akan lanjutkan yaitu mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada banyak sekali macamnya. Ada pemaaf, ada tanggung jawab, ada ramah, ada jujur dan sebagainya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai pemaaf dan tanggung jawab. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu pemaaf? Atau ada yang pernah melaksanakannya? Ya, pasti di antara kita, di antara anak-anak sekalian itu pasti ada yang pernah bertengkar sama temennya, atau mungkin marahan sama temennya gara-gara mungkin rebutan pena, atau mungkin rebutan es krim, atau mungkin marahan waktu main peta umpet. Nah, kira-kira pemaaf itu apa sih? Nah, untuk itu kalau anak-anak masih belum tahu apa itu pemaaf, yuk kita bahas bersama-sama. Jadi anak-anak, pemaaf adalah orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain. Berarti sikap pemaaf itu adalah sikap memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci ataupun keinginan untuk membalasnya. Nah, jadi anak-anak, pemaaf itu adalah sikap kita memaafkan orang lain, sikap anak-anak memaafkan teman yang lainnya. Jadi misalkan anak-anak itu bertengkar dengan temannya, misalkan rebutan pensil, berebut penghapus dan sebagainya, itu kalian harus sesegera mungkin meminta maaf siapa dulu yang salah. Kemudian teman yang satunya adalah kewajibannya memberikan maaf apabila temannya sudah meminta maaf. Jadi pengertian pemaaf adalah seseorang yang memberikan maaf kepada orang lain, kemudian orang itu memaafkannya dan tanpa sedikit pun ada rasa benci dan juga rasa keinginan untuk membalas. Yang selanjutnya adalah dalil pemaaf. Dalil pemaaf itu ada dua. Yang pertama ada menurut hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, dan yang kedua adalah menurut Quran surat Al-A'raf ayat 199. Dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan yang artinya adalah jadilah engkau pemaaf, menyuruhlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksudnya adalah dalam surat tersebut kita itu sebagai umat, kita itu diperintahkan untuk menjadi seseorang yang pemaaf dan juga untuk mengajak atau menyuruh kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh di sini dalam arti adalah orang-orang yang tidak mau diajak kepada kebaikan. Apabila dia sudah diajak kepada kebaikan, tetapi dia tidak mau mendengar atau menerima ajakan kita. Jadi kita harus berpaling atau kita harus
menghindari orang-orang yang seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Kemudian yang kedua adalah dalil menurut hadis. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat." Nah, jadi jelas ya, disebutkan bahwasanya apabila kita memberikan maaf kepada saudara kita, itu kita akan diberikan kemuliaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Hidup mulia itu adalah hidup yang Allah berikan kemudahan, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk kita berbuat baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk hidup mulia. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hikmah. Jadi di setiap suatu kebaikan itu anak-anak, pastilah ada hikmah ataupun manfaat dari yang sudah kita kerjakan. Nah, hikmah dari menjadi seseorang yang pemaaf itu, yang pertama adalah akan mendapatkan perlakuan baik dari orang yang dimaafkan. Kenapa seperti itu? Karena orang yang sudah kita maafkan itu merasa bahwa dirinya mendapatkan perhatian dari kita, mendapatkan penghormatan dari kita. Pasti kalau kita menghormati dia, maka dia akan lebih menghormati kita. Nah, maka dia itu atau seseorang yang sudah kita maafkan akan menjadi berbuat lebih baik kepada kita, akan berbuat baik kepada kita karena dia merasa walaupun dia sudah berbuat kesalahan kepada kita, tapi dia tetap kita maafkan, kita tetap berlaku baik kepada dia, maka dia akan berlaku baik kepada kita. Itu adalah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Jadi memperkuat tali silaturahim itu apabila kita bertemu, kita akan merasa senang, kita tidak ada dendam satu dengan yang lainnya. Jadi kita apabila bertemu, apabila berjumpa, itu kita akan merasa tali silaturahimnya semakin kuat, semakin meningkat, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menunjukkan seseorang yang bertakwa. Nah, kenapa bertakwa? Karena orang tersebut yang memiliki sikap pemaaf adalah seseorang yang sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang tersebut sudah dikategorikan menjadi seseorang yang bertakwa apabila dia memiliki sikap pemaaf. Nah, itu tadi pengertiannya, kemudian dalilnya, hikmahnya, banyak sekali pembelajarannya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak ada? Oke. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa di akhir pertemuan ini ya. Selanjutnya adalah akhlak terpuji. Apa tadi? Ya, bertanggung jawab. Oke. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian tanggung jawab? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu Ibu akan kasih tahu. Jadi tanggung jawab itu adalah berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu ada hubungannya dengan kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan juga perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab itu juga bisa dikaitkan dengan sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Berarti kalau tanggung jawab itu adalah dapat dipercaya untuk melaksanakan kewajibannya atau sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Itu adalah pengertian dari tanggung jawab yang ada hubungannya dengan sifat amanah. Kemudian untuk
pengertian tanggung jawab itu pasti dalam kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada dasarnya, ada dalilnya. Nah, ada yang sudah tahu apa itu dalil dari tanggung jawab? Sudah? Oh, belum juga. Oke, kalau begitu kita lihat dalil dari tanggung jawab. Nah, yang pertama adalah dari Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang bunyinya adalah setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi minimal tanggung jawab seseorang itu adalah pada diri masing-masing. Setiap apa yang dilakukan oleh seseorang, oleh kita, oleh kalian itu pasti akan ada pertanggungjawabannya. Jika tidak di sini, pasti nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab itu minimal adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap apa yang diri itu lakukan. Kemudian dalil yang kedua adalah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang pengusaha adalah pemimpin. Seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Dan kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di sini misalkan ketua kelas itu yang menghandle ya seluruh isi di kelas ini, yang menjadi jembatan untuk komunikasi dengan guru, dengan wali kelas, itu nanti pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Misalkan pertanggungjawaban berbentuk laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Itu adalah salah satu juga bentuk tanggung jawab ataupun laporan pertanggungjawaban. Jika tidak di sini, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Yang selanjutnya adalah hikmah dari tanggung jawab. Sudah Ibu katakan bahwasanya di setiap kebaikan yang kita lakukan pastinya akan ada hikmah, akan ada manfaat yang bisa kita tuai. Manfaat dari tanggung jawab atau hikmah dari tanggung jawab adalah yang pertama, dipercaya orang lain. Kenapa Bu bisa dipercaya? Karena seseorang yang bertanggung jawab itu kan pasti akan melaksanakan setiap tugas ataupun amanah yang diberikan itu dengan baik, dengan tepat waktu, dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, orang lain menjadi suka karena seseorang yang bertanggung jawab itu pasti hasil kerjanya akan baik, sesuai dengan perintah. Jadi orang lain itu akan suka dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah menjadi manusia yang berguna. Kenapa? Karena manusia itu dengan tanggung jawab menjadi percaya diri. Dan percaya diri itu akan membawa orang itu menjadi bermanfaat. Nah, maka dari itu dia dalam melaksanakan tanggung jawab itu akan jadi lebih baik lagi. Jadi dia akan menjadi manusia yang lebih berguna. Dan yang terakhir adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah menjalankan perintah Allah yaitu tanggung jawab, maka dia akan menjadi lebih mudah untuk menjalankan perintah Allah dan juga dia akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, sudah. Jadi itu tadi pembelajaran akidah akhlak kita di pertemuan minggu ini. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai pemaaf. Yang kedua, kita belajar mengenai tanggung jawab. Yang pertama tadi kan pemaaf ya. Hikmahnya salah satunya adalah bahwa orang yang pemaaf itu akan mendapatkan perlakuan
kelakuan baik dari orang lain. Sedangkan bertanggung jawab atau tanggung jawab, hikmahnya adalah seseorang itu menjadi dipercaya oleh orang lain. Oke. Baik, jika anak-anak semua sudah paham, Ibu cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Walaupun kita pembelajarannya secara daring seperti ini, tapi Ibu harapkan ini tidak mengurangi semangat anak-anak semua untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, untuk tetap belajar walaupun di rumah masing-masing, juga untuk tetap semangat mengikuti kegiatan kelas online di setiap jadwal kalian masing-masing. Jangan pernah bolos walaupun hanya mengikuti kelas secara online. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian di rumah masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.